Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Awang Caksono dari Broti D4 Destinasi Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang recovery tourism pada saat masa pandemi COVID-19. COVID-19 memberikan sebuah pelajaran akan kebutuhan untuk memperkuat resilience atau ketahanan dalam menghadapi krisis di masa depan. Banyak destinasi yang memanfaatkan krisis ini untuk meriset dan menciptakan keseimbangan baru dengan tidak hanya memaksimalkan benefit ekonomi semata, namun juga meminimalisir dampak lingkungan dan sosial budaya yang terkadang terlupakan. Pariwisata mempunyai kekuatan dampak yang luar biasa, harus dikelola sebaik mungkin dengan mengarahkan pariwisata sebagai force for good, yang artinya dampak positif lebih besar daripada dampak negatif yang dihasilkan. Pariwisata yang diinginkan adalah sistem pengelolaan dan aktivitasnya mendukung sustainable development goals, sehingga manfaatnya sangat terasa bagi semua pemangku kepentingan. Tidak ada yang menjamin bahwa krisis seperti ini tidak akan lagi terjadi di masa depan. Menurut McKinsey & Company meramalkan bahwa akan membutuhkan 4-7 tahun industri pariwisata untuk kembali ke level 2019. Kolaborasi dan manajemen data akan menjadi kunci utama dalam mendukung smart decision making serta menciptakan langkah aksi recovery yang efektif. Untuk itu, Travel Foundation merumuskan sebuah pedoman bertajuk Handbook to Assist with Tourism Destination Recovery Planning yang sudah digunakan oleh banyak destinasi di dunia dalam merumuskan strategi recovery-nya. Secara garis besar, upaya dalam merancang strategi recovery ini dibagi menjadi 7 pilar yang terintegrasi, yaitu yang pertama, evidence-based planning and management. Yang kedua, supporting business recovery and resilience building. Yang ketiga, impact management. Yang keempat, marketing and promotion. Yang kelima, monitoring and measuring success. Yang keenam, destination future proofing. Yang ketujuh, sense checking recovery plan. Pilar pertama yaitu evidence based planning and management menjelaskan tentang pentingnya data dan jenis-jenisnya untuk lebih memahami perubahan terkait kondisi ekonomi, lingkungan, dan tren sosial budaya di era pandemi. Jenis data yang diperlukan ada 2 jenis, yaitu recovery data and resilience data. Recovery data dibutuhkan untuk lebih memahami terkait dengan dampak yang dihasilkan pada saat krisis, sehingga kita sebagai pengelola destinasi mengetahui sektor mana yang paling terdampak, yang kemudian disusun skala prioritas. Contoh datanya adalah jumlah pekerjaan yang hilang, penurunan okupansi hotel, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Sedangkan resilience data digunakan untuk mengetahui perubahan pasar, sehingga dapat diketahui bagaimana cara beradaptasi. Contohnya seperti tingkat kepercayaan wisatawan, pola perjalanan, dan tren baru perjalanan. Data-data tersebut dapat dengan mudah didapatkan dari intuisi global yang ada seperti WTO dengan tourism data dashboardnya. Pilar yang kedua yaitu supporting business recovery and resilience building, berfungsi untuk memetakan berbagai macam dukungan dan pendampingan yang mungkin dapat dilakukan berdasarkan dampak yang dirasakan. Contohnya adalah dukungan finansial seperti insentif, relaksasi pajak, bantuan langsung tunai, dan pinjaman lunak. Kemudian, pilar yang ketiga yaitu terkait dengan impact management adalah lebih aware terhadap pengaruh dampak pariwisata yang terjadi di destinasi kita. Apalagi dengan terjadinya krisis perubahan yang terjadi akan berpotensi memberikan dampak negatif bagi destinasi. Sebagai contoh, dengan adanya pandemi, permintaan akan wisata outdoor semakin tinggi. Banyak orang yang memilih berkunjung ke taman nasional, cagar alam, dan taman kota yang justru memberikan dampak negatif terhadap flora dan fauna di daerah tersebut. Kemudian pilar keempat adalah marketing and promotion, yang mana
pada saat krisis harus hati-hati dalam melakukan aktivitas ini. Banyak destinasi wisata yang gencar berjualan paket dengan diskon besar-besaran di kala pandemi tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Perencanaan pemulihan tidak selalu diartikan sebagai taktik diskon yang dapat menyebabkan perang harga antar destinasi. Namun, situasi krisis malah dapat digunakan untuk lebih mengkomunikasikan pada unique selling proposition destinasi. Pada pemasaran di era krisis harus mengacu pada 3 hal utama, yaitu responding to trends, yang kedua responding to impacts, dan yang terakhir responding to fears. Yang kelima adalah pilar monitoring and measurement success. Pilar ini menekankan pada bagaimana kita tahu apakah hasil perencanaan sudah berhasil atau belum. Langkah aksi dan goals dari recovery plan ini harus dapat diukur dengan keefektifannya melalui indikator yang jelas. Indikator yang dibuat tentunya harus berdasarkan pada 4 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Indikator-indikator tersebut dirangkai menjadi key performance indicator. Terkadang kelemahan-kelemahan destinasi wisata seperti ketergantungan pada jenis market tertentu, seasonality, climate change, dan permasalahan lainnya dapat membatasi destinasi untuk menghadapi krisis di masa depan. Untuk itu diperlukan pemetaan terhadap kelemahan-kelemahan destinasi yang dibahas dalam pilar Destination Future Proofing. Pernyataan seperti seberapa jauh ketergantungan destinasi terhadap suatu produk atau tema wisata. Seberapa jauh ketergantungan revenue suatu destinasi terhadap daerah tertentu, dan seberapa jauh ketergantungan destinasi pada tour operator tertentu. Semakin ketergantungan suatu destinasi terhadap sejumlah entitas kecil, maka vulnerability suatu destinasi akan semakin tinggi dalam menghadapi ancaman dan krisis di masa depan. Ketika semua pilar-pilar di atas sudah terpetakan, maka hal yang terakhir dilakukan dalam penyusunan destination recovery plan adalah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk penduduk lokal, apakah rencana yang ditawarkan mampu untuk dijalankan oleh seluruh pihak, melihat dari sumber daya yang dimiliki, kondisi, dan juga kapasitas yang ada. Westep Consulting bersama Travel Foundation meluncurkan program pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan destinasi. Destination Recovery Program dari Westep Consulting dan Travel Foundation membantu pengelola destinasi mulai dari pemerintah lokal, pemilik objek wisata, serta pengelola KEK pariwisata untuk memetakan strategi recovery bersama para pemangku kepentingan melalui program workshop yang dilengkapi oleh tools-tools diskusi. Sekian dari saya, terima kasih.